Pernahkah Anda membayangkan sebuah kekuatan maritim yang tidak terlihat oleh mata, bergerak senyap di bawah permukaan gelombang, namun dampaknya mampu mengguncang satu kawasan, bahkan mengubah peta kekuasaan? Bukan. Ini bukan kisah fiksi ilmiah atau film laga Hollywood. Ini adalah kenyataan yang mulai terbentuk di depan mata. Sebuah strategi besar yang lahir dari kesadaran penuh bahwa lautan bukan hanya ruang kosong antara pulau, tetapi nadi kehidupan ekonomi, jalur perebutan pengaruh, dan panggung pertempuran geopolitik. Indonesia kini tidak lagi berada pada posisi menunggu atau menjaga dari jauh. Kita sedang bergerak. Dan pergerakan itu punya nama yang menggetarkan. Operasi Hantu Laut. Operasi ini bukan parade kapal perang yang menampakkan diri di cakrawala, bukan juga demonstrasi kekuatan militer yang memamerkan misil dan meriam. Justru kekuatannya terletak pada kesenyapan. Tidak ada letusan, tidak ada kobaran api, tetapi satu demi satu, jalur perdagangan, titik logistik, dan pusat pengaruh mulai masuk ke dalam jangkauan kendali. Sasarannya jelas, mengubah arus perdagangan dan menggeser pusat gravitasi ekonomi maritim Asia Tenggara ke tangan kita. Dan dalam prosesnya, Malaysia, negara jiran yang selama ini menikmati keuntungan dari letak strategis di Selat Malaka, mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kita diapit oleh dua samudra Hindia dan Pasifik, serta dua benua Asia dan Australia. Posisi ini bukan sekadar strategis di peta, tapi mutlak dalam kenyataan geopolitik global. Kita adalah pemilik sah dua jalur laut vital dunia selain Selat Malaka, yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok. Jalur ini adalah urat nadi alternatif bagi kapal-kapal raksasa yang melintasi Indo-Pasifik, menghubungkan pusat-pusat industri Asia Timur dengan pasar raksasa di Eropa dan Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Malaysia bersama Singapura membentuk citra sebagai pusat maritim Asia Tenggara, memanfaatkan kepadatan lalu lintas di Selat Malaka untuk menggerakkan ekonomi mereka. Pelabuhan Port Klang dan Tanjung Pelepas menjadi simpul penting perdagangan internasional. Tapi selama itu pula, Indonesia kerap dianggap sebagai negara pengawas yang hanya menjaga perairannya agar lalu lintas tetap lancar. Bukan sebagai pemain utama yang mengendalikan arus, pandangan itu kini berubah. Kita telah bangun, menyadari bahwa selama ini kita memegang kartu teruf yang luar biasa. Kendali atas pintu-pintu alternatif jalur laut global. Operasi Hantu Laut memanfaatkan kesadaran itu. Kita tidak bergerak frontal, tapi membangun kekuatan di titik-titik yang menentukan. Di ujung barat, kita mengembangkan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara menjadi hub internasional dengan fasilitas modern yang dirancang untuk menandingi bahkan mengungguli pelabuhan utama Malaysia. Bagi kapal-kapal dari Eropa, Timur Tengah, dan India yang menuju Asia Timur, Kuala Tanjung adalah pilihan masuk akal. Lebih dekat, lebih murah, dan kini lebih cepat. Setiap kapal besar yang memilih singgah di pelabuhan kita adalah volume perdagangan yang hilang dari Port Klang. Ini adalah bentuk pengepungan ekonomi yang tidak terlihat di peta militer, tetapi efeknya bisa melumpuhkan secara perlahan. Di tengah, kita memperkuat kendali atas Selat Sunda. Jalur ini dulu dianggap sempit dan berisiko, tetapi dengan modernisasi navigasi, pengerukan, dan peningkatan keamanan, ia menjadi jalur alternatif yang semakin digemari. Setiap kapal yang menghindari Selat Malaka untuk masuk ke jalur ini, berarti Malaysia kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari layanan pelabuhan, logistik, dan transshipment. Di timur, Selat Lombok mendapatkan perhatian khusus. Jalur ini mampu dilalui kapal super besar yang terlalu lebar untuk Selat Malaka. Dengan fasilitas pandu laut, sistem pengawasan otomatis, dan armada penjaga yang siap siaga, Selat Lombok kini menjadi gerbang timur yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Ini adalah kartu yang tak dimiliki Malaysia. Dan setiap tahun nilainya meningkat seiring pertumbuhan perdagangan dunia. Semua itu diperkuat oleh teknologi. Radar jarak jauh yang memantau pergerakan kapal, drone laut dan udara yang berpatroli tanpa lelah, satelit yang memotret perairan setiap jam, hingga sensor bawah laut yang bisa mendeteksi kapal selam dan aktivitas ilegal. Setiap gerakan di laut kita kini tercatat di mata kapal asing, terutama yang melintas di dekat perbatasan dengan Malaysia. Kesadaran bahwa sang Raja Laut selalu mengawasi membuat perhitungan mereka berubah. Bagi Malaysia, ini adalah perubahan yang sulit dihadapi. Selama ini, kekuatan tawar mereka sebagian besar datang dari Selat Malaka. Dengan Indonesia menguasai jalur alternatif dan membangun pelabuhan bersaing, posisi itu melemah. Mereka kehilangan pendapatan dari jasa pelabuhan, kehilangan arus perdagangan, dan perlahan kehilangan pengaruh di forum regional. Bagi Indonesia, manfaatnya berlapis. Pertama,
pendapatan negara meningkat dari sektor maritim. Kedua, kita memperoleh daya tawar yang lebih tinggi dalam perundingan perdagangan dan keamanan. Ketiga, kedaulatan maritim kita semakin kuat. Dunia kini melihat kita bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai pengendali arus global yang harus diajak bicara. Efeknya juga terasa di luar Asia Tenggara. Negara-negara besar mulai menyesuaikan strategi mereka. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang bergantung pada kelancaran perdagangan melalui wilayah kita, mulai memperkuat hubungan dengan Jakarta. Amerika Serikat dan Uni Eropa melihat pentingnya menjalin kerjasama maritim dengan kita. Bahkan Australia yang dulu fokus ke selatan kini melirik ke utara, menyadari bahwa Indonesia adalah tetangga yang harus diajak bekerja sama, bukan hanya dalam keamanan, tapi juga dalam ekonomi. Dalam perspektif sejarah, ini adalah kebangkitan kembali warisan maritim kita. Nusantara pernah menguasai jalur perdagangan dunia pada masa Sriwijaya yang mengendalikan arus barang antara India dan Tiongkok. Majapahit pun membangun kekuatan dengan menguasai lautan, bukan hanya daratan. Operasi Hantu Laut adalah penerusan warisan itu di era modern dengan senjata berupa pelabuhan canggih, teknologi pengawasan, dan diplomasi internasional. Namun, ini juga adalah ujian. Keberhasilan strategi ini bergantung pada konsistensi kita dalam membangun infrastruktur, menjaga keamanan laut, dan mempertahankan biaya layanan yang kompetitif. Kita harus memastikan bahwa setiap kapal yang singgah di pelabuhan, kita mendapatkan layanan terbaik. Kita harus menjaga reputasi sebagai jalur aman, dan kita harus terus mengembangkan teknologi agar selalu selangkah di depan. Bagi Malaysia, ini adalah kenyataan baru yang pahit. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan jalur yang sama untuk mempertahankan posisi ekonomi. Mereka mungkin mencoba merespons dengan menurunkan biaya layanan, meningkatkan efisiensi, atau mencari pasar baru. Tapi sulit untuk mengalahkan keunggulan geografis kita yang memiliki dua jalur alternatif besar di bawah kendali penuh. Dunia akan terus memperhatikan perkembangan ini. Analis akan menghitung berapa banyak arus perdagangan yang bergeser. Investor akan membandingkan biaya dan keuntungan. Dan pemerintah negara-negara besar akan merancang kebijakan berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia kini memegang kunci. Operasi Hantu Laut bukan ancaman dalam arti militer, tapi ia adalah deklarasi kedaulatan yang keras kepala. Ia mengatakan kepada dunia bahwa kita siap mengambil alih takdir maritim kita, dan bahwa siapapun yang ingin lewat harus mempertimbangkan kita. Malaysia mungkin merasa terkepung, tapi ini hanyalah konsekuensi dari fakta bahwa laut di sekitar mereka adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, dan kita adalah penguasanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan berhenti di sini atau melangkah lebih jauh? Apakah kita hanya akan mengamankan jalur yang ada, atau membangun jaringan pelabuhan dari barat ke timur yang membuat kita benar-benar menjadi pusat logistik dunia? Apakah kita akan memanfaatkan kekuatan ini untuk mendorong industri lain, seperti galangan kapal, energi lepas pantai, dan pariwisata maritim? Satu hal yang pasti, momentum sudah di tangan kita. Roda sejarah berputar, dan kali ini ia membawa kita kembali ke panggung utama lautan dunia. Operasi Hantu Laut telah dimulai, dan sekali ia bergerak, ia tidak akan berhenti. Senyap, efektif, dan mematikan bagi siapapun yang mencoba mengabaikan kebangkitan sang Raja Laut.